lagi dengan saya Sinta dari Okeman. Sebagai survivor, di video ini saya akan coba berbagi mengenai 10 hal pertama yang harus kamu lakukan jika terkonfirmasi COVID. Hal pertama yang harus kamu lakukan jika kamu terkonfirmasi positif COVID adalah tetap tenang, buang jauh-jauh kekhawatiran dan pikiran buruk. COVID memang tidak boleh disepelekan, tapi bisa diobati. Terbukti 97 orang dari 100 orang yang terinfeksi di Indonesia akhirnya bisa sembuh kembali. Bahkan lebih dari separuh orang yang terinfeksi virus ini hanya mengalami gejala ringan seperti flu biasa, malah banyak juga yang tanpa gejala sama sekali. Panik dan khawatir yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan bisa menurunkan imunitas dan melemahkan antibodi tubuh kita yang saat ini justru sedang sangat dibutuhkan untuk bisa membunuh virus yang masuk ke dalam tubuh. Jadi selain tetap tenang dan jangan panik, jangan lupa berdoa dan perbanyak ibadah agar kita menjadi lebih ikhlas dan sabar. Hal kedua yang harus kamu lakukan adalah segera mengisolasikan diri. Jangan keluar rumah dan jaga jarak dengan anggota keluarga lain yang serumah. Kalau kondisi rumah tidak memungkinkan karena ruangan yang terbatas atau mungkin ada anggota keluarga yang rentan karena usia atau mempunyai penyakit-penyakit komorbid, mungkin ada baiknya kamu untuk mempertimbangkan isolasi di tempat isolasi yang disediakan negara atau pemerintah daerah, seperti Wisma Atlet, rumah-rumah susun, dan asrama haji di Jakarta, rumah lawan COVID di Tangsel, atau kapal Pelni di Makassar. Hal ketiga yang harus kamu lakukan adalah segera konsultasi dan lapor ke puskesmas dan satgas COVID terdekat untuk mendapatkan bantuan dan pemantauan. Saat ke puskesmas, selain konsultasi gejala COVID yang muncul, kamu juga harus menginformasikan riwayat kesehatan kamu selama ini, terutama jika ada penyakit-penyakit yang terkait dengan paru, jantung, ginjal, usus, dan autoimun. Jika kamu mempunyai riwayat penyakit komorbid seperti hipertensi, jantung, diabetes, obesitas, dan ginjal, kamu bisa minta bantuan pemantauan yang lebih intensif. Kemudian hal keempat adalah menginformasikan kondisi kamu ke tetangga, saudara, atau kerabat yang pernah bertemu atau kontak dekat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini penting agar mereka juga waspada dan bisa melakukan tes agar penyebaran virus ini bisa dihentikan. Saat ini sudah banyak beredar alat tes antigen dengan menggunakan air liur yang bisa digunakan secara mandiri di mana saja dan kapan saja. Sehingga mereka yang pernah kontak erat dengan kamu bisa melakukan tes tanpa harus datang ke rumah sakit atau klinik. Selanjutnya yang kelima, kurangi penggunaan sosial media seperti Facebook dan WhatsApp. Karena berita-berita yang beredar di sosmed terkait COVID ini banyak yang tidak baik untuk sistem imun kamu. Banyak hoax yang bisa menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran yang berlebihan, stres, dan akhirnya menyebabkan sistem imun antibodi drop. Pemberitaan tentang fakta-fakta yang ada pun juga masih sangat tidak berimbang. Eksposur informasi tentang 3% penderita COVID yang meninggal mengalahkan info tentang 97% lainnya yang bisa sembuh kembali dan pulih seperti sedia kala. Belum lagi obituari dan berita duka, serta ucapan-ucapan bela sungkawa yang sekarang mendominasi isi percakapan di beranda dan WhatsApp grup kita. Semua itu berpotensi membuat rasa takut dan panik yang berlebihan dan bisa menimbulkan stres. Ini sangat buruk buat sistem imun dan antibodi, yang justru sedang sangat kita butuhkan untuk membunuh virus-virus yang sudah terlanjur masuk ke tubuh kita. 6. Jalankan protokol kesehatan secara disiplin meski di dalam rumah. Jika kamu terpaksa harus masuk ke ruangan yang di situ ada anggota keluarga lain yang masih sehat, gunakanlah masker kalau perlu 2 lapis, termasuk juga saat masuk ke kamar mandi yang masih digunakan bersamaan dengan anggota keluarga yang lain. Hal ketujuh adalah menyiapkan obat-obatan yang diperlukan. Satu hal yang perlu kamu ketahui terkait obat-obatan ini adalah bahwa hingga saat ini belum ada obat-obatan yang secara klinis terbukti bisa membunuh virus COVID-19. Jadi, obat-obatan yang bisa kita siapkan hanyalah obat-obatan simptomatik yang meringankan gejala-gejala yang muncul akibat infeksi virus ini, seperti
obat demam, obat sakit kepala, batuk, pengencer dahak, emah, dan mual, bukan yang secara langsung bisa membunuh virusnya. Obat-obatan herbal juga perlu kamu pertimbangkan untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah terjadinya eskalasi gejala atau perburukan. Obat-obatan herbal yang kami konsumsi waktu terinfeksi kemarin adalah putus hindi, lian hua, dan Immunaco. Kedelapan, siapkan juga alat-alat bantu seperti termometer, oximeter, dan tensimeter. Alat-alat ini penting untuk memantau kondisi kesehatan kamu supaya jika terjadi eskalasi gejala atau perburukan dapat terdeteksi sejak dini dan bisa segera dibawa ke rumah sakit. Jadi, alat-alat bantu ini berfungsi sebagai alarm tanda bahaya yang memberikan sinyal kapan kamu harus segera mencari rumah sakit. Dalam kondisi badai COVID seperti sekarang ini, ketersediaan bed untuk pasien COVID di rumah sakit sering penuh. Jadi jika kamu baru mencari rumah sakit setelah kondisi sangat berat atau kritis, bisa berakibat fatal karena gagal mendapatkan pertolongan dari rumah sakit. Hal selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah menyiapkan suplemen, baik itu berupa herbal atau vitamin. Suplemen ini sangat diperlukan untuk memperkuat pasukan antibodi di dalam tubuh agar bisa melawan invasi virus yang masuk. Beberapa suplemen yang perlu disiapkan antara lain madu, habatus sauda, propolis, dan VCO. Hal terakhir atau ke-10 yang harus disiapkan adalah kebutuhan untuk mengisi waktu supaya tidak stres seperti laptop, handphone, atau TV, kuota internet, buku bacaan, dan juga alat-alat ibadah. Isolasi 10-14 hari ini cukup lama dan membosankan. Jadi kamu harus punya kegiatan yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak stres. Pastikan kuota kamu cukup dan bisa kamu gunakan untuk menonton film-film yang kamu suka atau untuk melakukan video call dan tetap berkomunikasi dengan keluarga tanpa harus bertemu langsung. Dan atur waktu supaya kamu tetap punya waktu istirahat dan tidur yang cukup. Selain itu, jangan lupa untuk perbanyak ibadah supaya kita menjadi lebih tenang, ikhlas, dan sabar. Demikianlah 10 hal pertama yang harus kamu lakukan kalau kamu terkonfirmasi positif COVID. Tetap semangat dan semoga bermanfaat. Bye.